Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruqi wal udzwan amma baru. Bapak, Ibu, adik, anak, cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini di seluruh Nusantara, bahkan ada katanya langganan dongeng yang mendengarkan dari Hong Kong, tapi orang Indonesia. Kita lanjutkan sekarang tentang sejarah dan perkembangan Posyandu yang Aki telah di part 1 sudah bilang bahwa kita membentuk Pokbang. Kemudian Pokbang itu ada Pokbang sederhana dan Pokbang lengkap. Kemudian Departemen Pertanian menyediakan makanan-makanan bergizi untuk meningkatkan gizi karena kita sedang terpuruk. Ceritanya 4 tahun kemudian di Jawa Barat itu kan sedang dipimpin oleh Bapak Gubernur Aang Kunaepi. Pak Aang Kunaepi pada tanggal 1 Oktober 1983, ulangi ya, ini mudah-mudahan tidak salah, yaitu 1 Oktober 1983, Pak Aang mencanangkan GHS, Gerakan Hidup Sehat. Makanya anak-anak di lapangan suka juga menceritakan GHS itu bisa juga Gerakan Hidup Sehat. Kenapa? Karena kalau yang tidak kentut kan ya bisa sakit. Nah, GHS ini, Gerakan Hidup Sehat ini memakai pola kerja yang disebut menurut Pak Aang itu adalah prinsipnya 5 ur. Apa Ki 5 ur? Yaitu batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salemur, hasilnya harus dinikmati oleh batur sagubernur. Begitu. Wah, ini menjadi ucap kalemekan. Jadi kalau ada KIE, ada program yang sudah diomong-omongin oleh anak cucu kita di lapangan itu berhasil. Kalau ada yang pelecehan, ada yang pelesetan, nggak apa-apa. Tapi kita luruskan kembali. Misalnya di 5 ur itu diteruskan dengan bersama tukang bubur, tukang cukur, tukang bajigur, jeung nugalede bujur. Itu tapi anak-anak itu maksudnya adalah kepada 5 ur yang Pak Aang Kunaepi canangkan. Nah, Pak Aang Kunaepi kan berkeliling nih ke tempat-tempat lain. Satuan kerjanya itu diperintahkan dengan satuan-satuan RW. Di pertanian itu ada yang disebut dengan meeting sahamparan. Jadi si petani-petani yang sahamparan, ya sahamparan itu kira-kira 1 RW lah. Kalau 1 desa sudah tidak sahamparan lagi kan, begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan PKK sahamparan atau Dasawisma, Pancawisma, itu dikembangkan sama Pak Aang. Luar biasa Pak Aang ini ya. Bahkan suka ada celoteh. Aki juga sudah sekali-kali diundang ke provinsi kan, waktu itu Aki di Subang. Ya, suka diundang celoteh di situ. Awas ya Pak Rukman, kalau di depan Ibu Aang jangan ngomong-ngomong bidan. Kenapa? Karena ya pernah kan sebelum ke Ibu, Pak Aang punya istri ke bidan. Katanya dulu sedang jadi prajuritnya, masih jadi prajurit. Sebelum jadi jenderal begitu. Nah, disitulah mulainya ada satuan-satuan kerja di lingkungan. Jadi harus batur sakasur dulu. Yaitu dengan suami istri, pasti batur sakasur sudah boleh dengan yang lain. Batur sadapur, lihat dulu bagaimana keluarga kita yang satu rumah, satu dapur. Batur sasumur, nah inilah Pak Aang mulai. Batur sasumur itu satuannya di tingkat RW. Jadi membuat MCK pada waktu itu satuannya di RW, bantuannya itu. Jadi 1 RW, 1 MCK. Kan dulu mula-mula kita kalau ada tampian itu ngabring ya kemana-mana, dibuatkan MCK itu. Itu mulainya dengan yang disebut satuan per RW. Nah, di situ mulai kita sedang gencar-gencarna GHS, Gerakan Hidup Sehat, lahirlah tahun 1984 di tingkat pusat namanya Posyandu. Aki juga tidak tahu
apakah posyandu yang dibuat oleh pusat itu idenya dari 5 UR di Jawa Barat atau memang konsep pusat. Hanya yang jelas bahwa dari kita itu kan diangkat tuh ke sana. Yang pertama kepala BKKBN waktu itu Dr. Lut Afandi yang almarhum baru-baru ini dan usianya panjang sekali. Sedangkan kepala dinas kesehatannya adalah Dr. Ruswandi Kartadinata ya, Pak Ruswandi Kartadinata. Terus di situ asisten-asistennya, ya ada Dokter Dadi, di kita juga ada Pak Maman, Pak Kusnadi, itu memperkuat tentang KBKes. Ya, KBKes di Jabar sudah mulai muncul karena memang disebut dengan gerakan hidup sehat dan 5 UR itu. Nah, di situ di pusat akhirnya ditentukan bahwa dengan lupa aki kepresnya ya 27 atau berapa tahun 84 karena itu melibatkan juga dari kecamatan terutama dari Subang itu Dr. Mehmed ya Dr. Mehmed dan Dr. Lucy itu salah satu yang ke sana. Aki juga pertamanya ikut tapi karena Aki tahun 84 tugas belajar jadi sudah tidak ikut-ikutan lagi. Aki sudah ada di independen di provinsinya ada Dr. Joko, Dr. Nida ya dokter siapa lagi dokter ya lah pada lupa sebutnya dokter Nida, dokter Elsa ya dokter itu mereka adalah kelompok-kelompok yang diikutkan membuat konsep-konsep seperti itu. Nah di pusat akhirnya diputuskan bahwa posyandu ini dan namanya jadi posyandu pos pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu kita diharapkan adalah KBKes dengan 6 program. Yang pertama adalah KIA, KB, imunisasi, ya, terus gizi, counseling dan diare. Itu 6 programnya. Tapi kemudian di pusat itu karena ini gerakannya ingin menjadi lebih besar, maka disebutlah posyandu adalah wahana kegiatan masyarakat. Tuh, jadi bukan KBKes lagi. Hanya tetap programnya belum berkembang saat itu masih 6. Tapi sudah disebut, apa yang disebut posyandu? Posyandu adalah wahana kegiatan masyarakat. Karena sudah kegiatan masyarakat, pimpinannya harus pimpinan masyarakat. Siapa? RW, RT, Lurah. Karena itu posyandu pertanggungjawabannya bukan di Departemen Kesehatan, bukan di BKKBN, tapi pertanggungannya jawabnya di Kementerian Dalam Negeri, jadi Depdagri lah zaman itu. Kemudian yang menanganinya adalah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat. Tuh, jadi dari awal juga pemikiran-pemikiran kita itu bukan untuk KBKes, tapi semua kegiatan wadahnya adalah posyandu. Karena posyandu sebelum terjadi itu kroniknya bagus sekali. Yaitu dari pokbang yang ada di RT. Penggerakannya sudah mulai kelihatan bagus ya. Menyeluruh di mana-mana. Jadi ditariklah menjadi wadah kegiatan masyarakat. Dan jangan lupa pada waktu kita membuat pokbang. Pada waktu kita membuat pokbang sederhana di RT-RT itu adalah ketuanya itu atau penanggung jawabnya itu ketua RT. Nah ini yang Aki kadang-kadang sering berbicara. Kita itu kadang-kadang sekarang ini disebut program pemerintah. Tapi pemerintahnya kadang-kadang tidak diikutkan. Konsepnya begitu dulu ya. Ya bukan berarti mana yang bagus mana yang tidak. Kita kerjakan ini semua. Dan sekarang juga banyak yang bagus. Yang ketua RT RW-nya itu bertanggung jawab. Tapi tidak menjadi gerakan. Kan ciri-ciri gerakan. Ingat gak ciri-ciri gerakan? Ada 4. 1 adalah diikuti oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Itu sebetulnya sudah didengung-dengungan sejak kita membentuk GHS, Gerakan Hidup Sehat ala Aang Kunaepi dengan pola kerja 5 UR. Dibikin lagu-lagu keren kecil ya, yaitu bagaimana kita itu dengan tetangga ya. Jadi hirup rukun jeung tatangga tumut ka pamarentahna bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah konsep yang dibuat oleh Pak Aang Kunaepi.
Aduh Ki, masih apa? Masih, malah Aki ada yang minta supaya diguar lagi dalam rangka sekarang pemilihan gubernur Jawa Barat, ya gubernur kalau bahasa Sunda, gubernur Jawa Barat, ingin diurai apa laku-laku para gubernur yang telah lalu. Aki hanya hafal dari tahun 68 kan, Aki waktu itu jadi kepala desa, sekdes ulis dan jadi lurah can. Ya, jadi itu diceritakan bahwa dari mulai Pak Solihin Gotama, Pak Angku Naipi, Pak Yogi SM, Pak Nuryana, Pak Dani, setelah itu Pak Aher, dan kemudian Pak Ridwan Kamil. Ya, itu saja dulu dari Aki. Sekali lagi bahwa dari renik-renik Pokbang, sekali lagi nih, mengantarkan Pak Aang membuat GHS, Gerakan Hidup Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.